Angkatan Bersenjata Amerika Serikat alias AS sedang berupaya keras untuk merajut kembali hubungan baik dengan Indonesia. Pasalnya, hubungan bilateral yang selama ini antar kedua belah pihak dalam tidak harmonis. Apalagi sejak kehadiran dan peran aktif China dalam membantu Indonesia di segala aspek, pengaruh negara China di Asia Tenggara membuat AS ketar-ketir, dan saat ini Amerika sedang bekerja keras untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Pemerintah China saat ini mengambil langkah yang berlawanan dengan AS, di mana negara tirai bambu itu juga menjalin kerjasama bersama dengan Indonesia di berbagai sektor. AS bahkan mengambil sikap sangat drastis dengan menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia melawan agresi maritim China. Karena peran Indonesia dalam menyeimbangkan kawasan ASEAN begitu sangat penting, sehingga patut dipertahankan status tersebut. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi dan misi yang sama tentang kawasan perairan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Kami sangat mendukung penuh upaya keras Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi Beijing di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas state.gov. Kerjasama di bidang keamanan adalah pondasi utama dalam membangun kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal banyaknya jumlah latihan rutin tahunan dan acara kenegaraan di mana kita ikut berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam bidang kontraterorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan sebuah elemen penting dari upaya diplomasi dan kerjasama kita untuk membangun dunia yang lebih aman dan kondusif, paparnya. Setelah adanya publikasi ini, Desca.mil memberitakan jika Indonesia akan membeli 36 unit F-15 Eagle II untuk pembaruan alutsista. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya 13,9 miliar dolar. Lapor Desca.mil, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Tambahnya, F-15 Eagle II secara signifikan akan meningkatkan daya tempur Indonesia. Kemampuan F-15 Eagle II bahkan sampai diakui oleh pengamat militer China. F-15EX bisa dikatakan sebagai pesawat tempur berat bermesin ganda yang tercanggih di dunia saat ini, dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih tinggi daripada Rafale Prancis, kata pengamat militer China Han Dong, dikutip dari laman tpaper.cn. Untuk pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga setelah sebelumnya Indonesia memiliki beberapa jet tempur Sukhoi. Pembelian F-15EX jet tempur secara berturut-turut oleh Indonesia, ini akan sangat meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Indonesia, bersama dengan F-16 dan Su-27/30 yang dibeli sebelumnya. Jumlah jet tempur horizontal generasi ketiga dari Angkatan Udara Indonesia akan melebihi 100 unit, yang merupakan terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara, nomor 1 di Asia, tambahnya. Keunggulan daripada jet tempur F-15 Eagle II Indonesia terletak pada EPAWSS. Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) merupakan penjamin keunggulan udara F-15 Eagle II terhadap lawannya. Teknologi EPAWSS by Systems yang canggih memberi pilot kesadaran situasional dan mampu secara maksimum, membantu mereka mendeteksi, mengidentifikasi, dan dengan cepat merespons potensi ancaman dengan mengumpulkan dan memproses energi elektromagnetik, secara instan menciptakan gambaran 360 derajat yang komprehensif dari ruang pertempuran, jelas by Systems.com. Meski demikian AS yakin Indonesia kuat dalam mempertahankan kedaulatannya.
Bahkan tanpa didukung aliansi pertahanan sekalipun Indonesia siap sampai titik darah penghabisan menjaga kedaulatan negaranya. Washington perlu bergerak lebih dekat ke negara-negara berkembang yang non-blok. Indonesia menetapkan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif setelah mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945. Indonesia masih menolak untuk menandatangani aliansi dengan kekuatan lain manapun, adalah anggota gerakan non-blok yang berkomitmen dan bereaksi dengan marah terhadap ancaman yang dirasakan terhadap kedaulatannya, papar ekonomik.times.indiatimes.com pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Indonesia memang sedang memperkuat militernya dengan F-15 Eagle II buatan AS.